Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kali ini bahasan Pak Git kembali kepada Pak Haryanto Halim. Yang kalau Pak Git lihat konten Pak Haryanto Halim ini sebetulnya dalam ya kalau mau dikupas. Jadi dikupas menurut tafsiran Pak Git ya. Maksudnya sudut pandang kita kan berbeda-beda ya teman-teman ya. Nggak mungkin Pak Git dengan teman-teman itu dalam satu sudut pandang yang sama itu ya bisa saja mungkin, tapi nggak mungkin sama persis gitu, pasti ini berbeda-beda. Ya itu adalah suatu yang wajar gitu kalau kita mempunyai sudut pandang yang berbeda. Yang intinya dalam sudut pandang yang berbeda ini tidak menjadikan kita bermusuhan. Intinya itu aja, berbeda pendapat oke, tapi tidak menjadikan bermusuhan. Oke teman-teman, kita saksikan Pak Haryanto Halim. Ada orang nulis gini, saya tuh rasanya baru ayem, plong, dan lega dan bisa tidur nyenyak kalau saya usai berdoa, bersujud pada Tuhan, baca kitab suci, berterima kasih pada Tuhan, baru rasanya tuh plong, ayem, dan bisa tidur nyenyak. Kalau enggak ya saya pikiran terus, takut dosa, takut nanti kalau mati gimana, takut masuk neraka, saya khawatir. Tapi begitu baca kitab suci, berdoa, bersujud, berterima kasih pada Tuhan, saya lega, saya plong, saya bisa tidur nyenyak. Kan berarti agama itu baik, Pak. Ya baik sih kalau bisa begitu. Tapi bagi saya lebih baik lagi kalau nggak usah berdoa, nggak usah baca kitab suci, nggak usah bersujud, nggak usah sembahyang, tapi rasanya hati sudah plong dan lega dan bisa tidur nyenyak. Tidak harus merasa berdosa, tidak khawatir masuk neraka, tidak khawatir dihukum Tuhan. Karena kita sudah banyak berbuat baik pada sesama, kita sudah banyak bermanfaat untuk sesama, kita selalu menjunjung tinggi kemanusiaan, tidak diskriminasi terhadap umat agama lain, tidak merusak rumah ibadah umat agama lain, tidak mengganggu ibadah umat agama lain. Jadi kalau tidak harus sembahyang, berdoa, baca kitab suci, bersujud, kita bisa merasa plong, lega dan tidur nyenyak, gimana? Pilih yang mana? Cus. Ya begitulah teman-temannya, sudah kita saksikan bersama cerita dari Pak Halim, Pak Git singkat aja ya, Pak Halim, yang menceritakan ada seseorang, teman beliau lah gitu, ada seseorang yang menulis tentang jika sudah membaca kitab suci, kemudian bersujud, berdoa, itu jiwanya sudah merasa tentram dan nyaman lah gitu, tidurnya juga jadi enak setelah melakukan hal tersebut. Kemudian ini ditanyakan kepada Pak Halim, bagaimana Pak kalau fungsi agama seperti itu? Ya itu bagus kata Pak Halim. Artinya dengan memfungsikan agama sebagai hal tersebut, ini dapat membuat jiwa menjadi tentram, itu bagus. Tapi di sini Pak Halim membuat pernyataan yang kontroversi. Tapi menurut Pak Git ini filosofinya sangat dalam ya. Jadi kita nggak usah bersujud, nggak usah baca kitab suci, nggak usah ikut berdoa, nggak usah ikut sembahyang, tapi mempunyai jiwa yang tentram, yang nyaman, yang bisa tidur enak. Nah itu tidak gampang untuk melakukannya ya. Karena hal demikian sebetulnya dalam konsep-konsepnya Manunggaling Kaulo Gusti ini sudah ada sebetulnya. Ini sebetulnya maknanya dalamnya teman-teman ya. Kalau menurut tafsiran Pak Git ini adalah konsep dari Manunggaling Kaulo Gusti, atau kalau bahasa Arab itu disebut wahdatul wujud. Baik, Pak Git akan berusaha mengupas ini dari pintu awalnya, yaitu tadi tentang menulis atau menceritakan bila sudah membaca kitab suci, kemudian bersujud, berdoa, ini artinya tentrem gitu ya. Ini nggak apa-apa teman-teman. Maksudnya dalam level-level tertentu melakukan hal ini adalah nggak apa-apa. Jadi begini teman-teman, yang namanya agama itu mirip seperti sebuah kendaraan, jadi sebuah media gitu. Kita harus punya tujuan. Ya seperti tadi ya, kita menggunakan kitab suci, kita menggunakan doa, kita menggunakan sujud itu untuk menenteramkan hati kita. Jadi tujuannya untuk penentraman hati. Itu it's okay gitu, nggak apa-apa, nggak salah juga dengan hal itu, karena memang tujuannya seperti itu. Ini dipakai sebagai media untuk menuju tujuannya.
Yang pada hal ini ada sebetulnya istilahnya minusnya. Nah, minusnya di sini adalah jangan sampai ya kita melakukan hal tersebut itu terus mendewakan hal tersebut, yaitu mendewakan sujud, doa, dan membaca kitab itu menjadi sesuatu yang harus gitu. Yang akhirnya itu secara tidak langsung ini menggeser tentang ketauhidan. Jadi maksud Pak Git menggeser ketauhidan di sini, yang akhirnya kita melakukan sirik-sirik kecil yang nggak berasa gitu. Wah, ini kalau kita nggak berdoa begini, kita nggak baca doa, kita nggak bisa tidur nyenyak gitu. Atau kalau kita nggak bersujud, atau kalau kita tidak baca kitab suci seperti ini, nah ini menjadikan kita akhirnya menuhankan kitab suci, kemudian sujud dan doa. Akhirnya kita menuhankan itu. Sebetulnya membaca kitab suci, kemudian sujud dan berdoa, sebetulnya ini adalah sebuah media untuk mencapai tujuannya gitu loh. Itu konsep yang pertama tadi ya. Jadi memerlukan media atau kegiatan ritual untuk mencapai tujuan tentram dan nyaman. Itu yang konsep pertama ya. Ya nggak salah juga gitu loh. Silakan teman-teman memilih gitu kan. Kemudian konsep yang kedua yang dikemukakan di sini, yang disarankan oleh Pak Halim adalah kita tidak memerlukan berdoa, membaca kitab suci dan sujud ini sebagai media. Ini nggak usah perlu itu lagi, tapi hati kita sudah tentram. Ini konsep yang berat sebetulnya dilakukan. Yang artinya di sini menurut tafsiran Pak Git, ini mengarah kepada wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti. Jika diri kita sudah menyatu terhadap Sang Kuasa, jadinya intinya kita tidak merasakan itu, tidak memiliki apa-apa. Jadi hati yang tentram dan nyaman dan ayam itu kita tidak merasa memiliki apa-apa, tidak pengen masuk ke surga, tidak takut dengan api neraka. Seperti itu sulit gitu ya. Yang intinya pada pengejawantahan ritual ibadah di dunia itu adalah memberi makan orang yang kelaparan, memberi pendidikan pada orang yang bodoh, dan banyak hal lah yang dilakukan untuk memperbaiki lingkungan di sekeliling kita. Konsepnya itu adalah ya tidak jauh-jauh dan balik ke situ lagi ya, kemanusiaan dan cinta. Pola yang diberikan dari Pak Halim, maksudnya ide tadi yang artinya kita tuh tidak perlu membaca kitab suci, kemudian tidak perlu sujud, tidak perlu doa, tuh hatinya sudah nyaman. Dan ini polanya tuh pola-pola manunggaling kawula Gusti ya, seperti Pak Git bilang tadi, melepaskan semua kepemilikan kita terhadap keduniaan. Ya, itu termasuk misalnya kita mempunyai di dunia ini mempunyai harta. Nah, itu kita lepaskan. Jadi suatu saat kita dipanggil ya sudah gitu kan. Karena bukan harta itu bukan milik kita, sebelumnya hanya titipan. Nah, ini konsep-konsep ini sebetulnya konsep berat. Jadi menurut Pak Git itu konsepnya Pak Halim yang kedua tadi, yang tidak harus bersujud, berdoa, dan membaca kitab suci, itu adalah konsep berat gitu sebetulnya. Tidak bisa dilakukan oleh manusia-manusia yang berpikiran secara awam gitu ya. Apalagi manusia yang berpikiran secara dogma biasa gitu, nggak bisa. Ini harus dikaji lebih mendalam supaya tidak ada penyesatan dalam hal ini. Tapi kalau bagi teman-teman yang berpikiran berbeda ya pasti ini suatu hal yang sesat kalau menurut Pak Git gitu. Baiklah teman-teman, kita ambil kesimpulan jadinya. Pertama, menurut Pak Git ya konsep awalnya memang harus seperti itu. Medianya adalah agama untuk mencapai ketentraman atau kenyamanan. Maksudnya Pak Git di sini bukan agama itu tadi ya. Agamanya adalah ritual dalam beragama. Jadi kitab suci, membaca kitab suci, kemudian bersujud dan berdoa, itu kan ritual-ritual yang dilakukan pada agama. Nah, ini untuk membangun suatu hal yang menuju ketentraman itu bagus gitu. Tapi ada tingkatan atau jenjang yang lebih tinggi dari hal itu. Kita tidak memerlukan media tersebut, tapi sudah mengejawantahkan ritual tadi menjadi ibadah-ibadah sosial. Seperti memberi makan orang yang kelaparan, kemudian memberi pendidikan kepada orang bodoh, kemudian tidak mengganggu sesama umat gitu. Jadi membiarkan saja gitu, mau berbeda model apa,
berkonsep Tuhan itu bagaimana terserah. Nah, ini adalah pengejawantahan dari ibadah-ibadah ritual yang sudah kita lakukan. Harusnya seperti itu. Jadi kita tidak merasa memiliki sesuatu itu akan kembali kepada yang. Kalau orang Kapitayan dulu bilangnya kepada yang. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian ya teman-teman yang pagi ingatkan lagi. Jadi konsep yang kedua tadi kan disuruh milih satu atau dua. Nah, yang kedua ini memang konsep-konsep berat yang kalau kita tidak bisa menguasainya kita akan menjadi sesuatu yang sesat. Gitu. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.